Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah analisa komprehensif ya, eh, berbeda dengan channel-channel lainnya yang mengandalkan analisa yang menjadi mazhabnya masing-masing ya. Kalau saya akan tidak mempertentangkan dari ketiga analisa yang sekarang lagi tren, analisa bandarmologi, analisa fundamental, dan analisa teknikal. Saya tidak akan mempertentangkan ketiga analisa tersebut, tetapi saya akan menggabungkan ketiga analisa tersebut sehingga kita bisa mengambil kelebihan masing-masing analisa tersebut dan menghilangkan atau menutup kekurangan dari masing-masing analisa tersebut. Adapun emiten yang saya bahas kali ini adalah emiten rumah sakit ya. Jadi seperti kita ketahui pandemi juga belum juga usai ya, padahal sudah 1 tahun lebih dan sudah ada vaksinasi ya, walaupun masih dari kalangan terbatas, dari kalangan pejabat pemerintahan dan kalangan aparat ya, TNI Polri serta dari kalangan aparatur sipil negara. Saya sendiri juga baru sekali divaksin ya, tetapi ternyata ini tidak memberikan dampak yang cukup signifikan ya terhadap perekonomian. Perekonomian masih enggan berjalan, kondisi IHSG juga masih di kondisi yang tidak pasti ya. Jadi sempat naik, sempat euforia kemarin pada setelah bulan Agustus ya, Agustus sampai dengan akhir tahun euforia ya, sehingga angkatan corona merasakan begitu mudahnya ya mengais cuan dari saham, dan pada Januari tiba-tiba dibanting semuanya, akhirnya kaum kolonial ya, trader era kolonial langsung pada pertumbangan ya. Jadi sudah pada berhenti, mereka hampir sebagian besar mereka berhenti, dan di bulan Maret ini seperti kita ketahui 1 tahun yang lalu terjadi crash market ya. Jadi saya akan membahas saham rumah sakit karena rumah sakit adalah salah satu emiten yang sangat diuntungkan dengan adanya diuntungkan dalam tanda petik ya dengan adanya pandemi seperti ini. Seperti kita ketahui juga kapasitas rumah sakit pemerintah sudah mulai overload ya, dan kita tidak pernah tahu varian-varian pandemi COVID-19 ini yang baru, yang berapa banyak yang sudah menyebar di Indonesia. Baik, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Emiten yang saya pilih kali ini adalah mitra keluarga ya, jadi Mika dengan kode Mika. Kenapa kok saya pilih Mika? Karena beberapa yang membahas itu tentang saham rumah sakit kebanyakan membahas tentang saham dengan kode SAME ya, Omni Internasional, Rumah Sakit Omni Internasional. Nah, saya akan membahas Mika ya. Ternyata Mika ini rumah sakit mitra keluarga ya, rumah sakit swasta yang jauh-jauh lebih unggul kalau saya lihat ya. Dan sekarang sudah saat yang tepat karena lagi downtrend. Baik, kita bahas dulu kondisi IHSG saat ini. Ini saya pada saat hampir market penutupan di break ya, break di sesi 2. Dari sesi 1 menuju ke sesi 2 ya, break nanti sampai dengan jam mulai dari jam 11.30 sampai dengan jam 13.30. Baik, saya tinjau dulu. Jadi ini chart yang saya gunakan adalah Stockbit ya, karena Stockbit cukup bagus menurut saya ya, dengan analisa yang tersedia itu mencakup semuanya, sehingga saya menggunakan Stockbit ya, tapi dalam edisi yang dengan versi yang Pro ya, Stockbit Pro yang saya pakai. Ini coba saya, kenapa lemot ya? saya
Gen ini cuman kelemahannya ya beberapa kali Stockbit ini seperti ini ya. Ini mungkin menjadi masukan buat pengembang Stockbit ya, agar lebih meningkatkan kecepatan servernya ya, sehingga tidak seperti ini kalau pada jam market selalu ada delay seperti ini ya. Selalu ada delay seperti ini. Nah ini ya, saya coba lihat IHSG pada saat ini harga bergerak dan ini IHSG koreksi lagi ya, jadi turun lagi ya, sudah berturut-turut 3 hari berturut-turut di minggu ini merah terus untuk IHSG ya. Kalau kita lihat dari channelingnya secara monthly itu naik ya, secara monthly itu dalam channel naik yang sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya ya. Kemudian pada channel yang coba kita tunggu ya. Ini tumben-tumbennya lemot ya pada jam yang memang jam-jam yang sibuk. Jadi seperti inilah kondisi provider di Indonesia ya. Saya kebetulan memakai provider yang dengan kode TLKM ya. Ini juga sama. Dari tadi tidak coba kita tunggu ya. Saya ingin menunjukkan indeks yang dalam time frame monthly ya. Time frame monthly. Jika tidak bisa langsung ke daily saja kalau gitu ya. Baik, langsung ke daily saja. Ini ya untuk IHSG seperti kita ketahui pada 3 hari belakangan ini masih dalam kondisi yang downtrend ya. Ini bisa kita lihat. Kalau time frame monthly ya itu time frame-nya untuk yang monthly itu naik. Kemudian yang weekly itu dia sudah turun ya. Kemudian untuk yang harian seperti yang kita lihat ini ya, sudah dalam channeling naik ini sudah ditembus turun ya. Sudah jebol ini supportnya yang ini yang hijau ini sudah jebol dan channelnya ini turun ya. Kemungkinan ya seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya akan bermain-main di seputaran 6.200-an ya, 6.200-an sampai dengan 6.000 ini. Nah, jika supportnya di 6.000 tertembus maka akan sinyal untuk sinyal bahaya ya untuk downtrend itu. Baik, sekarang kita lihat saham Mika-nya terlebih dahulu ya. Mika adalah mitra keluarga ya, sebuah grup rumah sakit yang cukup terkenal di kota besar ya, di Surabaya ada, kemudian di Jabodetabek juga ada. Jadi ini adalah saham yang prospek sekali dari saham rumah sakit ya. Dan kebetulan rumah sakit juga lagi menerima dampak yang cukup baik untuk dampak yang baik dari keadaan pandemi seperti ini. Monthly-nya seperti kita lihat di sini ya. Monthly-nya sebenarnya ini cenderung untuk sideways ya seperti ini. Untuk time frame monthly ini yang warna merah ini supportnya ini resistennya. Kemudian kalau kita weekly-nya coba kita lihat weekly-nya channeling naik ya. Ini yang orange channelnya naik untuk Mika. Kemudian yang daily kita lihat ya. Daily kenapa saya ambil Mika ini daily-nya seperti ini ya. Daily-nya dalam channeling naik juga. Dalam channeling naik ya. Kemudian saya buat supportnya dalam time frame yang lebih pendek. Ini dalam naik ya pada sejak tanggal 20 Januari itu naik ya sampai dengan tanggal 2 Februari. Kemudian dia dalam channel turun. Dalam channel turun sampai dari setelah 21 Februari ya sampai dengan 4 Maret dan sejak di 5 Maret itu naik ya. Naik dan hari ini turun. Jadi ini adalah peluang besar ya karena dia masih belum tembus ke supportnya yang ini yang saya buat ini sehingga dia dalam channel yang naik untuk Mika. Kemudian coba kalau kita lihat dari bandarmologinya ini bandar akumulasi ya.
Jadi Mika ini prospek ini ya kalau kita lihat bandar movement-nya, bandar akumulasi. Kemudian value-nya juga meningkat dan untuk foreign asing juga akumulasi. Coba kita cek ya. Kita cek hari ini netral untuk top 3 dan top 1, kemudian small distribusi untuk top 5. Jadi hanya top 5 yang melakukan small distribusi untuk hari ini. Kalau kita lihat peringkat untuk pembeliannya ZP, CS, dan IF, kemudian untuk yang menjual AK, PK, dan CC. Lalu coba kita lihat 1 minggu ke belakang ya. Kita lihat. Nah, 1 minggu ke belakang ini akumulasi, jadi ini prospek ya. Yang melakukan pembelian adalah CC, BB, dan ZP, kemudian yang melakukan penjualan PD, YU, dan PK. Coba kita lihat dari time yang waktu yang lebih panjang lagi dari awal tahun. Dari awal tahun buka itu tanggal 4 Januari. Kita searching small akumulasi ya. Kesimpulannya masih akumulasi dan ini netral. Yang ketiganya netral itu dalam jangka waktu yang lebih panjang. Yang beli adalah ZP, MS, dan OD, kemudian yang jualan AK, KZ, dan BB. Coba kita lihat dari time frame yang sampai dengan 6 bulan ya. Biasanya saya menggunakan sampai dengan 6 bulan itu cukup valid ya, karena itu waktu yang cukup untuk sebuah akumulasi. Dan kita lihat normal distribusi ya. Distribusinya itu normal. Distribusi normal ini artinya bandarnya itu melakukan distribusi untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Kalau kita lihat ini ya, peringkat pertama pembelian MS, CS, dan OD, kemudian yang jual AK, KZ, dan BB. Baik, itu dari sisi bandarmologinya. Kemudian kita masuk di fundamentalnya. Fundamental kalau kita lihat ya di sini key statistik untuk Mika, mitra keluarga. Ya kita lihat untuk PI rasionya 49,09 ya, sudah cukup tinggi untuk PI rasionya ya. Tetapi ini rumah sakit memang wajar kalau tinggi. Kemudian book value-nya juga 8,4, sudah cukup tinggi juga ya. Karena jauh di atas 1 ya, dihargai 8 kalinya, ini berarti perusahaannya. EV to EBIT-nya juga sudah cukup tinggi 36,99. Kemudian book value per share-nya 345 ya. Coba kalau kita hitung harga wajarnya. Saya ambilkan kalkulator terlebih dahulu. Untuk harga wajarnya. Ya, book value per share-nya 345,34 dikalikan PBV-nya. PBV-nya 8,40. 35, sebentar ya. Book value per share-nya tadi 3 kali ya, kalinya belum, kemudian dikalikan 8,40. Harga wajarnya 2.900. Ya, 2.900 berarti di harga sekarang Mika ya, kita lihat ya, Mika di sini harganya sekarang 2.900, pas di harga wajarnya ya. Pas di harga wajarnya sekarang. Kemudian market cap-nya 41 miliar, kemudian enterprise value-nya 41,2, jadi ini di market cap ditambahkan dengan hutang dan pajak ya, bunga dan pajak itu berarti di situ bunga dan pajaknya tidak banyak. Kemudian return on asset-nya, nah ini sangat tinggi ya, 13,2. Kemudian return on equity-nya 17,1, juga sangat tinggi. Lalu NPM-nya, nah ini fantastis NPM-nya ya, 28,7. Kemudian gross profit margin-nya 54,2%. Jadi sudah di atas 40. Kemudian kalau harga analis sekarang memang sekarang masih berada di atas harga wajarnya ya, yang ditetapkan oleh analis, harga prediksi maksud saya ya.
harga prediksi, karena high-nya untuk analis itu 2490 ya, karena pengaruh dari pandemi ya. Kemudian untuk dividennya, payout dividennya 41%, dividen yield-nya kecil ya, 0,7%. Ini yang lemahnya ya, sayang sekali. Kemudian setelah itu kita masuk di finansial ya. Kita lihat finansialnya, kita lihat sekilas saja ya. Untuk laba bersih dari laba usahanya ya naik jadi sangat sehat. Kemudian laba bersih dari tahun berjalan naik juga. Kemudian juga kita lihat dari price earning ratio-nya ya, ini sempat tinggi di kuartal kedua pada 2020 kena dampak COVID ini sangat tinggi, kemudian sudah turun ya, sudah turun untuk PER-nya. PER itu tidak boleh terlalu tinggi ya sebenarnya. Return on equity-nya ya naik signifikan. Jadi ini menunjukkan bahwa sangat diuntungkan dengan adanya pandemi ini ya untuk sektor rumah sakit, sama dengan sektor farmasi. Return on asset-nya juga sama, naik ya, pada masa pandemi justru naik. Nah, inilah yang dinamakan bahwa tidak semua kejadian itu berdampak negatif pada semua sektor. Ada sektor-sektor yang memang diuntungkan dengan adanya pandemi ini ya, dalam tanda petik maksud saya. Baik, itu ya balance sheet-nya. Kemudian kita lihat aset lancarnya, kas setara kas juga bagus ya, naik ya, pada 2020 malah naik. Kemudian kita lihat dari total aset lancar juga naik. Kemudian kalau kita lihat dari utang harusnya turun, utangnya naik juga ya, tapi dengan kenaikan aset juga. Kemudian PBV itu harus turun, PBV-nya naik juga ya, karena dia semakin dihargai mahal. Kemudian hutangnya net debt, tuh, jadi utang itu harus turun. Kemudian aspek yang lain lagi adalah cash flow. Coba kita lihat cash flow-nya. Agak lambat ya servernya Stockbit. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk Stockbit ya, untuk perbaikan untuk ini ya, karena saya tidak di-endorse oleh Stockbit. Kas setara kas di akhir periode ya sempat negatif ya, kas dan setara kasnya. Ya karena ini ya, karena mungkin subsidi atau untuk dari pemerintah atau apa itu belum masuk ya. Biasanya seperti itu, BPJS atau apa gitu ya. Kemudian lanjut, itu secara fundamental ya. Kemudian perbandingan dengan emiten rumah sakit lainnya. Dari sisi PI rasionya sudah tinggi ya. Dan dia, tapi yang lainnya negatif ini. Negatif itu artinya rugi, Same rugi ya. Negatif. Kemudian Siloam ini rugi juga. Jadi Mika ini runner up ya untuk PI rasionya. Kemudian PBV 8,4, masih lebih murah Siloam memang ya. Siloam nomor 1, Hill nomor 2, kemudian baru Mika, baru kemudian Same ya. Same ini ternyata paling mahal ya. Kemudian market cap-nya nomor 1, enterprise value-nya juga nomor 1 untuk Mika. Kemudian gross profit margin-nya ini ya, dia peringkat pertama lagi nih. Kemudian NPM-nya kembali lagi di peringkat pertama, Same merugi sampai dengan 300%. Kemudian debt to equity rasionya tadi tidak terlalu bagus ya. Dividend yield-nya, debt to equity ratio-nya tadi, coba saya lihat lagi, debt to equity ratio-nya tidak ada data. Sektor rumah sakit, debt to equity ratio-nya bagus-bagus ya. Kemudian dividend yield kecil ya, Same, tapi dibandingkan dengan Same tidak membagi dividen ya.
payout rasionya juga cukup tinggi. Apa yang mau dibagi kalau rugi ya, Sami seperti kita ketahui kan datanya rugi tadi. Kalau net income-nya juga paling besar mitra keluarga. Oke, itu dari sisi perbandingan dengan perusahaan atau emiten sejenis. Kemudian dari sisi PBV-nya ya bisa kita lihat di sini. Ini adalah min-nya, kemudian ini adalah +1 standar deviasi, +2 standar deviasi. Harganya yang warna biru, sedangkan PBV-nya yang warna hijau. Jadi dia sudah berada di bawah -1 mau ke PBV rata-rata ya. Jadi ini masih cukup layak untuk dari sisi harga ya. Karena sudah turun. Kemudian kita lihat dari sisi pair ya. Dari sisi pair coba kita lihat. Dari sisi pairnya juga sudah berada di rata-rata ya. Ini yang warna hijau, ini +1 standar deviasi, ini +2 standar deviasi, ini min-nya. Kemudian ini -1 dan ini -2. Jadi dari sisi PI rasionya dia sudah menuju ke rata-rata PI rasionya selama ini. Oke, itu dari sisi PI rasio. Kemudian coba kita lihat seasonality-nya. Seasonality untuk bulan Maret kemungkinan untuk turun itu 40%, makanya turun dia ya, 40%. Ya, karena banyak merahnya dari mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 banyak merahnya dibanding hijaunya. Kemudian satu lagi mungkin bisa divaluasi ya, ini saya evaluasi untuk mitra keluarga karena dia tidak rugi ternyata. Jadi bisa divaluasi ya. Valuation berdasarkan PI rasio. Coba price to earning method ya. Ini coba Mika. Coba growth rate-nya ya, CAGR-nya dalam 3 tahun 8%, jadi bisa dihitung ini. Dan kita lihat margin of safety-nya 3% ya. Jadi saat ini harganya dalam harga under value 3%, terdiskon 3% ya. Untuk mitra keluarga. Jadi demikian ya yang bisa saya sampaikan untuk saham dengan kode Mika. Semoga secara analisa secara bandarmologi, secara teknikal dan secara fundamental seperti itu. Silakan ditentukan sendiri apakah layak masuk pada harga sekarang. Karena ini salah satu emiten yang sangat diuntungkan dengan adanya pandemi ya. Makasih, salam sehat, salam cuan. Semoga Bapak Ibu jangan lupa ya klik subscribe dan like untuk channel saya sehingga bisa berkembang ke depannya dan saya akan semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.